Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Alauda Wahid, Stambuk 093 2020 0162. Oke. Percobaan yang akan kita bahas kali ini adalah percobaan pesawat Edward. Pada percobaan pesawat Edward ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, kita dapat menentukan GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada suatu benda. Yang kedua adalah kita dapat menentukan percepatan pada suatu benda. Yang ketiga adalah kita dapat menentukan percepatan pada gravitasi. Setelah mengetahui tujuan dari pesawat Edward, saya akan menjelaskan sedikit gambaran dari tujuan itu sendiri. Yang pertama, GLB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus yang terjadi pada suatu benda dan kecepatan benda tersebut adalah konstan. Yang kedua, GLBB. GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatan suatu benda tersebut berubah-ubah terhadap waktu sehingga menyebabkan suatu kecepatan yang tetap. Alat-alat yang digunakan pada percobaan pesawat Edward tersebut adalah: yang pertama adalah meteran roll, yang kedua adalah beban pemberat, ketiga ialah stopwatch, dan yang terakhir adalah alat peraga pesawat Edward yang telah dihubungkan dengan silinder dengan tali. Selanjutnya, proses praktikum. Dikarenakan alat dan tempat tidak memadai, saya akan menampilkan praktikum pesawat Edward yang telah dilakukan kakak asisten Lab Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Proses praktikum. Nah, pada proses praktikum, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nama dari macam-macam titik acuan. Nah, ada 3 macam titik acuan, yang paling atas, yang tengah, dan yang bawah. Yang paling atas kita namakan titik C, kemudian titik yang di tengah kita namakan titik B, dan titik yang di bawah sini adalah titik A. Setelah menamakan, kita akan menentukan jarak masing-masing dari titik C ke B dan B ke A. Untuk itu kita gunakan roll meter. Nah, untuk mengukur jaraknya, kita sesuaikan saja dengan instruksi dari asisten. Di sini kita akan mengukur jarak total dari titik C ke titik A sebesar 1 meter atau 100 cm. Nah, kita mulai pengukurannya. Untuk jarak totalnya, kita mulai dari bagian bawah silinder sampai di titik A. Kita sesuaikan sampai memenuhi syarat 100 cm. Nah, setelah mengetahui jarak total dari titik C ke titik A, kita akan membagi titik B menjadi 2 bagian, antara titik C ke B dan B ke A. Jarak totalnya tadi kan 100 cm. Jadi kita akan membagi dari titik C ke titik B sebesar 40 cm, kemudian dari titik B ke titik A sebesar 60 cm. Pembagian ini tergantung dari instruksi dari asisten kalian. Nah, setelah menentukan jarak dari masing-masing titik, kita telah sampai pada inti percobaan, di mana percobaan kali ini tidak dapat kita lakukan sendiri. Maka saya akan meminta bantuan rekan saya untuk melaksanakan praktikum kali ini. Nah, kita akan memberikan beban pemberat pada bagian atas silinder. Usahakan memposisikan dalam keadaan menyilang. Setelah itu, teman saya akan memberikan aba-aba untuk melepas tali sehingga beban silinder ini akan bergerak turun menuju titik A. Kemudian kita akan menghitung waktu dari titik C ke B, di mana waktu yang dihitung adalah ketika beban pemberat ini nyangkut di titik B. Kemudian
waktu dari titik B ke titik A adalah waktu di mana beban pemberat telah lepas. Kemudian kita siapkan stopwatch. 1, 2, 3. Ukur waktu seperti begitu. Kita ulangi sampai mendapatkan waktu dengan frekuensi muncul paling banyak. Nah, setelah prosedur tadi selesai, maka kita akan mengulangi lagi untuk beberapa macam jarak dari titik C ke B dan titik B ke A. Seperti begitu. Setelah mengulangnya, kita akan menimbang massa dari beban pemberat dan massa dari silinder ini bersama dengan talinya. Oke, demikianlah percobaan pesawat Edward praktikum fisika dasar 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Keep safety and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan praktikum pesawat Edward, marilah kita menghitung atau mengolah data. Poin pertama yaitu menentukan TBC rata-rata. Rumusnya yaitu adalah TBC 1 tambah TBC 2 tambah TBC 3. Jadi kita akan mengambil variabel yang telah dilakukan dalam pengamatan tersebut. Nilai variabelnya adalah 0,94 tambah 0,95 tambah 0,96 bagi 3 sama dengan 0,95 per sekon. Jangan lupa menulis satuan tersebut. Pada TBC 1 nilainya adalah 0,95 per sekon dan TBC 2 adalah cara kerjanya sama tapi dengan data yang tertera pada pengamatan kedua. Poin 5.2 yaitu menghitung TBA rata-rata. Rumusnya adalah TBA 1 tambah TBA 2 tambah TBA 3 sama dengan kita mengambil nilai variabel yang telah dilakukan pada pengamatan tersebut. 1,28 tambah 1,27 tambah 1,26 bagi 3 sama dengan 11,27 per sekon. Hitung pada TBA 2 tersebut sama dengan cara kerja TBA 1, tetapi hasil pengamatan 2 yang diambil dan diolah. Setelah mengetahui hasil dari TBC 1 sama dengan 0,95 per sekon dan TBC 2 sama dengan 1,37 per sekon, TBA 1 sama dengan 1,27 per sekon, TBA 2 sama dengan 0,31 per sekon. Oke, setelah mengetahui TBC dan TBA tersebut, selanjutnya mari kita ke poin 5 selanjutnya. Percepatan. Rumus yang kita ambil yaitu adalah kuadrat 2 XBA tambah XBA 2 sama dengan TBC 2 tambah 2 kali TBC kali TBA. Selanjutnya A 2 kali 0,3 tambah 0,7 bagi 0,95 kuadrat tambah 2 kali 0,95 kali 127. Nilai-nilai tersebut diambil dari pengamatan yang telah dilakukan. Jadi jawaban yang atau hasil dari pengolahan data tersebut adalah 0,6032 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya cara kerja poin selanjutnya adalah sama tapi dengan variabel yang berbeda dan diambil dari pengamatan kedua. Kita memasuki tahap akhir dari pengolahan data yaitu menghitung gravitasi.
rumusnya yaitu massa silinder tambah massa berat bagi massa berat dan kali kecepatan. Jadi kita ambil dari data pengolahan tersebut yaitu 0,16 tambah 0,11 bagi 0,11 sama dengan 0,6052. Jadi hasil tersebut yang bisa kita ambil dari pengolahan data tersebut adalah 9,3770 meter per sekon kuadrat. Untuk G2 sama dengan G1, tapi nilai pengamatan yang berbeda dan diambil dari pengamatan kedua. Saya Esa Alauda Wahid Stambuk 093 2020 0162 meminta maaf karena tidak bisa melakukan praktikum dengan sempurna karena alat dan tempat yang tidak memadai. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.